dengan teman-temannya. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa tersebut kita mendapatkan karunia, dapat ridho dari Allah, sehingga kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Untuk selanjutnya, adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada siapa yang tidak masuk? Embun itu namanya Bintari Embun ya? Ya, Bintari Embun tidak masuk. Ada yang tahu nggak kenapa kok tidak masuk? Semoga untuk yang tidak masuk di kemudian hari bisa masuk, bisa bergabung lagi dengan kita, belajar bareng ya. Untuk selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang gotong royong. Gotong royong yaitu suatu kegiatan yang akan menambah kita menjadi berat apa ringan? Ringan, betul sekali. Mbak Riana, bagus, jawabannya tepat banget. Dengan gotong royong kita akan menjadi ringan, gampang, oga angel, Untuk selanjutnya kita masuk pada materi. Untuk kegiatan di pagi hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar dengan tema membangun jati diri dalam kebinekaan. Mapelnya apa ya? Mapelnya PPKN. Ini untuk temanya dulu. Semua perhatikan di layar. Filosofi pengertian jati diri
dan pengertian Bhinneka. Pengertian jati diri menurut KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat seseorang yang muncul dengan sendirinya mulai dari kecil. Dari kecil sudah muncul. Untuk selanjutnya pengertian Bhinneka menurut KBBI tadi apa ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Untuk Mbak Anda dan Mbak Kiria betul ya? KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Sekarang Pak Sigit mau tanya, kalian sudah pernah melihat lambang negara kita? Lambangnya apa? Atas itu burung Garuda. Yang dicengkram itu tulisannya apa? Wah, betul sekali. Kelas 4 bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ngacung yang tahu artinya. Ya, Mbak Karista. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Betul apa tidak? Betul. Mantap, ya. Untuk selanjutnya masuk materi filosofi pengertian keragaman budaya. Istilah keragaman dalam KBBI berasal dari ragam yang artinya macam atau jenis. Sedangkan arti keragaman sendiri dalam KBBI adalah perihal beragam ragam atau berjenis-jenis. Selanjutnya istilah budaya secara etimologi memiliki pengertian yang beragam. KBBI merumuskan pengertian budaya sebagai pikiran, akal budi, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Ya, kebiasaan yang sukar diubah itu apa itu? Budaya. Perumusan arti keragaman budaya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keragaman budaya adalah berbagai macam bentuk hasil pemikiran manusia yang berisikan struktur-struktur sosial, meliputi sikap dan pola perilaku kebiasaan suatu kelompok tertentu yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, itu mirip-mirip dengan budaya tadi. Kalau budaya tadi dari dulu yang sifatnya susah untuk diubah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video ini. Untuk melihat video ini dicermati ya. Video ini dicermati, kalian nanti akan saya berikan pertanyaan berkaitan dengan video yang akan diputar. Siap ya? Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Nah, kita tadi sudah selesai, sudah melihat video. Sekarang ada beberapa pertanyaan dari Pak Sigit yang bisa acung atau tunjuk jari. Ada berapa musim di Indonesia? 2. Acung dulu baru jawab. Ya, Mbak Karista sudah sering ya, sekarang gantian Mas Yusuf. Ada berapa musim di Indonesia?
ada dua musim. Musim apa dan musim apa? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Musim hujan dan musim kemarau. Untuk saat ini kita sedang mengalami musim hujan. Setiap hari hujan. Maka dari itu kalian kalau bermain jangan lupa membawa payung supaya tidak kehujanan. Terus kita lanjutkan tentang materi yang ada di video. Tadi juga disebutkan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu dari apa toh? Arti dari apa toh? Ngacung dulu coba. Ya, untuk Mbak Hilya. Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Hilya. Ya, alhamdulillah berarti ini video tersampaikan dengan baik. Ya. Selanjutnya perhatikan di layar. Kita masuk ke ragam suku. Ini ada beberapa jenis contoh suku yang ada di negara Indonesia. Yang pertama suku apa? Suku Jawa. Suku Jawa ada di Pulau Jawa. Suku yang kedua suku Sunda. Sunda ada di mana itu? Pulau Jawa. Yang ketiga suku Betawi. Suku Betawi ada di mana? Pulau Jawa. Berarti di Pulau Jawa ada 3 suku besar. Yang satu apa? Suku Jawa. Yang kedua suku Sunda. Yang ketiga suku Betawi. Suku Betawi itu terkenal dengan apa kayak sing boneka Budi, Duhur. Betul sekali. Siapa tadi dia jawab? Ayah. Tepuk tangan untuk Ayah. Ondel-ondel itu berasal dari Betawi. Ya, selanjutnya suku Batak. Suku Batak dari mana? Sumatera. Suku Dayak. Suku Bugis. Suku Ambon. Suku Asmat. Suku Dani. Nah, ada 2 yang dari Papua. Suku Asmat dan suku Dani. Selanjutnya keragaman baju adat. Baju adat itu sebetulnya banyak sekali ya. Yang pertama ule balang. Ule balang berasal dari Aceh. Kebaya. Ya, kebaya itu DKI bisa atau dari Jawa. Dari Jawa juga kebaya, oke? Ulos. Sumatera. Teluk Bulangan. Riau. Rejang Lebong. Bengkulu. Bedahan. Jawi Jangkep. Jawa Tengah. Pesaan. King Baban. Payes Agung. OTK. Nah, ini ada contoh-contoh keberagaman baju adat. Nah, ini yang sering kita dengar. Keberagaman agama dan tempat ibadah. Yang pertama Islam.
Kristen, Gereja. gereja. Katolik, Gereja. Hindu, Pura. Pura, Buddha, Wihara, Konghucu, Kelenteng. Siapa yang pernah ke Solo? Ngajeng. Terus siapa yang pernah ke Pasar Gede Solo? Ngajeng. Ada yang pernah belum? Di Pasar Gede itu di situ ada kelenteng. Di dekat kelenteng itu ada beberapa lampion yang disusun di melintang di jalan di dekat kelenteng. Pernah lihat? Di TV tidak apa-apa, pernah lihat? Pernah. Kalau kalian nanti pas libur, pas malam-malam, bagusnya malam ya, itu kalian ajak ibu, bapak, kakak untuk main ke Solo, lihat lampion. Ya, lampion yaitu suatu hiasan dari agama Konghucu. Ya, ini tadi adalah beberapa pengertian dan contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, Pak Sigit akan mengadakan tanya jawab melalui tugas individu. Siap ya? Bullpointnya disiapkan. Alat tulis disiapkan. Sini Pak Sigit membawa LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kegiatan peserta didik. Tugas individu ya. Tugas individu berarti tugas kalian sendiri-sendiri. Tugas pribadi kalian sendiri-sendiri, bukan tugas kelompok. Soalnya sudah ada di sini dan sudah Pak Sigit beri space, sudah beri tempat untuk kalian menjawab. Jadi jawabannya ada di sini juga, ya. Jangan lupa untuk menulis nama, nomor absen, dan kelas berapa. Nomor absennya jangan lupa ya. Pak Sigit tes. Absen 11 siapa? Acung. Betul, absen 11. Absen 3 Acung. Betul, absen 3. Berarti setelah garis besar kalian sudah hafal absennya ya. Untuk ketua maju ke depan. Pak, mau nggak bantu Pak Sigit? Iya, mau nggak? Tolong ini soalnya dibagikan kepada teman-teman nggak? Satu-satu, ora usah ditambah, tidak usah ditambah, cukup satu-satu dibagikan. Nomor absen jangan lupa, namanya jangan lupa. Nama boleh ditulis nama lengkap, boleh ditulis nama panggilan, boleh. Semisal nama lengkap Adelina Karista Putri,
tapi nama panggilannya Karista. Boleh ditulis nama Karista, boleh. Gitu. Waktu mengerjakan berapa menit? Nggak usah lama-lama, juga nggak usah keburu-buru. Pak Sigit kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas individu. 5 menit dari sekarang semua mulai mengerjakan. Ya. Untuk nomor 1, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Hilya, maju ke depan. Sebutkan nama, nomor absen, dan kelas. Sekarang namanya dulu. Nama siapa? Hilya. Nomor absen, 12. kelas. 4. Ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa toh? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, betul apa enggak? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Hilya. Ya, silakan duduk. Nomor 2. Dalam buku apa terdapat kalimat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bisa ngacung? Ayo ngacung. Ya, Yulianda, maju ke depan. Ini nama, nomor absen, 12. kelas. Dalam buku apa terdapat kalimat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Buku Sota Soma. Betul sekali, buku Sota Soma. Silahkan duduk. Buku Sota Soma itu dikarang oleh Empu Nah, untuk masuk lagi ke materi. Untuk nomor 3 dan 4, karena ini soalnya keberagaman, nah, pasti jawaban kalian pasti juga akan beragam. Maka dari itu jawaban Pak Sigit bebaskan kalian. Boleh kalian jawab apapun itu untuk soal nomor 3 dan 4. Langsung kita lewati soal 3 dan 4, masuk soal nomor 5. Ini agak susah ya. Mengapa kita harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan? Yang bisa ngacung boleh. Bukunya di bawah, dibaca di depan boleh. Ya, Mbak Anda tadi sudah, Juliana sudah. Sekarang Mbak Karista, Ananda Karista untuk maju ke depan. Boleh, soal bukunya dibawa boleh. Jawabannya dibawa boleh. Ya, ada sana. Nama, nomor absen,
1 nomor absennya. Kelas 4. Mengapa kita harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Dengan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia akan saling mencintai, menghormati, dan menghormati. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Karsa, silakan duduk ke tempat duduknya. Mengapa kita harus selalu meningkatkan, ya? Yang disebutkan tadi ada istilah toleransi. Toleransi itu apa toh? Saling menghargai. Misalnya kita sebagai pemeluk agama apa? Muslim, pemeluk agama Islam. Jika kita punya teman yang berlainan agama, semisal teman kita Nasrani, pada hari Minggu teman kita mau pergi ke gereja, maka kita bertoleransi, kita beri kesempatan untuk teman kita menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kalau pas nyepi itu agama apa ya kira-kira? Nyepi. Betul sekali. Siapa tadi yang nyebut Hindu? Ya, Mbak Talita. Betul sekali. Nyepi itu agama Hindu. Sering yang banyak Hindunya itu di mana toh? Di Bali. Betul. Bali, terus Tengger itu ada di Bromo, itu banyak Hindunya. Nah, sekarang LKPD dikumpulkan ke depan. Ini setelah kita selesai mengerjakan LKPD, untuk supaya kita semangat lagi, refresh lagi, ayo kita seperti yang biasa kita lakukan. Kita akan relaksasi sejenak ya. Coba sekarang Badra maju ke depan. Sudah dengar? Pak Sikit hanya nanti menyanyi, yang nontonkan Badra, okay? Siap? Hadap ke depan semua, posisinya siap, okay? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, atas bawah kanan kiri siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua jari kanan, Dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat seklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lucu. Lima jari kanan, lima jari kiri,
ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Dah duduk. Terima kasih Mbak Badra. Sudah fresh lagi nggih? Sudah fresh lagi. Sekarang Pak Sigit mau buat kelompok. Kelompok ini Pak Sigit namakan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Yang kalian juga sering untuk mendengarkannya. Yang pertama, Lawu. Yang kedua, Merapi. Yang ketiga, Merbabu. Dan yang terakhir, Slamet. Nah, untuk kelompok-kelompok tersebut, kalian anak-anak segera menyesuaikan diri sesuai kelompoknya. Ayo segera sesuaikan kelompoknya. Untuk selanjutnya LKPD yang kedua yaitu LKPD tentang kelompok. Terus nama anggotanya siapa ditulis? Nama anggotanya ya, jangan lupa ditulis. Mas Yusuf. Untuk Merbabu yang maju Mbak Riana. Untuk Merapi yang maju Mbak Talita. Untuk selanjutnya Lawu yang maju Mbak Yulia. Ini. Untuk mempersingkat waktu, maka akan Pak Sigit pilih 2 saja untuk mempresentasikan apa yang kalian jawab di kelompok kalian masing-masing. Hasilnya seperti apa? Kita mulai. Untuk yang maju siapa ya kira-kira ya? Untuk Mbak Riana, maju ke depan. Mohon untuk dipresentasikan hasil dari kelompokmu. Kelompok apa namanya? Kelompok agak keras. Merbabu. Kelas. Sebutkan nama anggota kelompok dari Merbabu. Aldiko, Karista, Hafiz, Triana. Yuk, apa hasil dari kalian diskusi kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Merbabu. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Gambar ini adalah gambar rumah tongkonan. Rumah tongkonan dari mana? Berasal dari Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, betul sekali. Rumah tongkonan itu berasal dari Toraja,
Sulawesi Selatan. yang presentasi kelompok gabungan dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Riana sebagai perwakilan dari kelompok Margabu. Kembali ke tempat sana bisa. Selanjutnya, siapa ya? Ini yang kelihatan paling kecil, tapi jangan salah. Kecil-kecil tapi cabai rawit. Meskipun kecil tapi pedas. Pedas ya. Ayo maju ke depan Mbak Hilya. Dari kelompok lalu kelas 4 sekarang sebutkan nama anggota kelompok Lawu. Hilya Badra Citra Andan. Hilya Badra Citra Andan. Anda itu siapa? Nama. Yuliana Muhajiris. Ya, Yuliana Muhajarista. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan apa yang kamu diskusikan bersama kelompokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Lawu akan mempresentasikan kegiatan kelompok. Gambar ini adalah gambar rumah gadang. Rumah gadang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat. Ya, apa yang Pak Skip bilang, meskipun kecil tapi cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, betul sekali ya. Ada dua teman kalian yang sudah presentasi. Yang pertama tadi rumah gadang. Yang kedua tongkonan. Rumah gadang tadi berasal dari mana? Sumatera Barat. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Rumah tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, demikian presentasi dari teman-teman kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, bisa kembali ke tempat. Kumpulkan hanya gambarnya saja. Nah, bagus sekali. Kalian diskusi dengan baik sehingga menghasilkan jawaban-jawaban yang menarik. Betul ya? Provinsinya disebutkan, sukunya tadi ada yang menyebutkan suku Toraja. Toraja itu dari mana ya? Sulawesi Selatan. Di suku Toraja itu ada kegiatan yang cukup menakutkan sebetulnya ya bagi anak-anak. Di sana itu ada suatu kegiatan ketika ada pemakaman itu menyembelih hewan kerbau. Kerbaunya itu kerbau buli. Buli itu mahal banget harganya. Satu kerbau itu bisa mencapai harga 100 juta lebih. Maka dari itu di sana itu banyak pengawetan jenazah. Jadi yang cukup medeni, cukup menakutkan bagi anak-anak di Jawa. Kalau di sana sudah biasa. Jadi kalau ada orang meninggal di sana diawetkan dulu sebelum keluarganya itu mampu
untuk memakamkan atau mengkremasi jenazah. Kremasi itu apa toh? Mengkremasi itu apa? Mengkremasi jenazah bukan mengkramasi jenazah, itu beda. Mengkramasi jenazah itu buat samponi, dikasih sampo. Kalau kremasi jenazah itu berarti dibakar, betul. Adiko, dibuang, dibakar, betul. Nanti yang disimpan apanya? Yang disimpan apanya? Yang disimpan abunya. Abunya disimpan di dalam guci kecil. Guci kecil, nanti di situ biasanya dari keluarga besar itu mempunyai almari khusus untuk yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah meninggal dijadikan satu sama keluarga-keluarga yang lain. Itu ya. Cukup menakutkan bukan? Selanjutnya, setelah tugas individu sudah, tugas kelompok sudah, nah kita hampir selesai pembelajaran. Sekarang Pak Sigit akan evaluasi, akan memberikan penilaian kepada kalian semua melalui soal yang terakhir ini. Tadi ketua kelas sudah, sekarang wakil ketua kelas 4 maju ke depan. Ya, silakan. Sebentar. Ini di sini dulu. Ayo Mbak Karista sama Mbak Riana kok rame sendiri. Maju ke depan sini, ayo. Kenapa rame? Ayo maju. Maju ke depan, ayo. Kok rame sendiri? Dua-duanya maju. Ya. Maju sini. Sini. Ya, kenapa kok kalian rame sendiri? Apa yo? Enggak memperhatikan Pak Sigit. Maka dari itu akan Pak Sigit kasih soal. Sepakat? Sepakat. Iya, yang rame dikasih soal. Hadap ke sana. Tempat ibadah umat Hindu, Riana. Pura, betul sekali. Tempat ibadah umat Konghucu. Ya, betul sekali, Kelenteng. Sekarang duduk. Ya, dengarkan ya. Kalau rame, Pak Sigit kasih hadiah. Hadiahnya apa? Soal. Paham? Sekarang Mas Wakil Ketua Kelas. Mas Wakil Ketua Kelas, namanya siapa? Dimas. Mas Dimas, kira-kira mau nggak membantu Pak Sigit? Mau. Alhamdulillah. Pak Sigit dibantu deh, bantu ya. Ini ada soal evaluasi mandiri, berarti kalian kerjakan sendiri. Tolong ini dibagikan kepada semua temanmu yang ada di kelas, satu-satu saja. Alat tulisnya disiapkan ya, alat tulis.
menit. 5 menit dari sekarang segera untuk dikerjakan. Soal evaluasi, di pojokan ditulis nama kalian ya. Namamu ditulis di pojok sini. Coba perhatikan Pak Sigit dulu. Coba perhatikan Pak Sigit dulu. Nama ditulis di pojok sini, nggih. Namanya siapa ditulis di pojok sini. Pak Sigit sudah dapat hasil dari evaluasi kalian semuanya. Alhamdulillah di sini banyak yang sudah menguasai ilmu dari identifikasi keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Namun ada beberapa yang belum tuntas. Yang belum tuntas di hari pertemuan berikutnya akan Pak Sigit adakan remedial atau mengerjakan kembali. Untuk yang sudah tuntas akan Pak Sigit berikan pengayaan. Akan Pak Sigit tambahi lagi pengetahuan sesuai dengan identifikasi keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, dari ini semua kita sudah selesai untuk pembelajaran di pagi hari ini. Namun untuk kegiatan kalian di rumah, PR-nya ini PR individu ya, tugasnya tugas individu, menyanyikan nyanyian daerah. Menyanyikan nyanyian daerah. Kalian pilih salah satu saja. Di antaranya ada Padang Bulan, Gundul-gundul pacul, Suwe ora jamu, Jaranas, Yangko rambe yangko, Abuse ampar-ampar pisang. Untuk beberapa contoh judul lagu, adakah dari kalian yang belum paham dari judul lagu yang ada di depan yang untuk PR kalian? Yang belum paham boleh ngacung. Lagu mana yang kalian belum paham? Nanti Pak Sigit contohkan. Yang kurang yang pun sudah paham? Saya kasih contoh ya. Yang kurang Yangko itu dari Irian, dari Papua. Dengarkan baik-baik. Yangko rambe yangko, yangko rambe yangko, aronawa kombe. Yangko rambe yangko, aronawa kombe. Kubano kubu beko yumano bungo awe ati. Temine kibe kubano kubu beko
Yumano bungo awe ade. Hoke 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 riro, hoke dombe dombe riro. Hoke 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 riro, hoke dombe dombe riro. Itu yang rabe yangko. Ada lagi yang belum bisa apa? Suwe ora jamu masa nggak bisa? Kalian dari Jawa loh, suwe ora jamu itu Jawa loh. Masa nggak bisa? Apuse kokondao ya rampe sorendoreri buklenso paninema bagi pase. Apuse kokondao ya rampe sorendoreri buklenso paninema bagi pase. Arafapye aswarapan arafapye aswarapan. Kalau hafal-hafal bisa kalian sering dengar ya. Ini tugas individu. Tugas PR kalian di rumah secara individu. Sekarang tugas kelompok. Kelompok sesuai kelompok tadi ya. Ada kelompok Merapi, kelompok Merbabu, kelompok Lawu. Tugas kelompoknya yaitu menarikan tarian daerah. Pak Sigit kasih waktu 2 kali pertemuan, berarti 2 minggu. 2 minggu untuk PR kelompok tarian. Yang pertama gambyong, yang kedua serimpi, yang ketiga saman, yang keempat tortor, yang kelima piring. Perhatikan semua, untuk tari piring kalian nanti memakai piring plastik. Kalau memakai piring yang kaca, nanti kalian akan dimarahi ibumu karena pecah semua. Ya, piring di dapur pecah semua. Gara-gara Pak Sigit ini ada tugas menarik piring. Ya, jadi nanti kalau tari piring, kalian usahakan tari piring menggunakan piring plastik. Ya. Kelompok, tarinya itu kelompok. Ya. Nah, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, mohon untuk Ananda Juliana Muajarista memimpin doa untuk pulang. Kemas-kemas, dikemasi dulu, dimasukkan di tas, baru berdoa. Kemasi dulu. PR-nya individu dikerjakan dengan baik, PR kelompok juga dikerjakan dengan baik ya. Nanti kalian bisa menentukan lokasi mana kalian akan belajar kelompok. Itu ya. Untuk Ananda Manjarista segera untuk dipimpin pulang-pulang. Ya
dipulang sesuai nomor absen. Absen 1. Absen 3. Absen 5. Absen 10. Absen 11. Absen 2. Absen 13. Absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.